Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak siksa mereka, wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka masih minta ampun. Yang ngajarin mereka minta ampun siapa? Nah, ini yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama masih ada orang istighfar, itu Nabi masih hadir. Karena orang yang paling banyak istighfar siapa? Nabi Muhammad SAW. Selama kita masih istighfar, selama itu juga nur masih tumbuh dalam diri, masih memancar. Allah memberitahukan makhluk mengenai rahmat Allah kepada Nabi Muhammad dan perwalian Allah kepada Nabi Muhammad, dan sebab itu azab diangkat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Qala Allah Ta'ala, ini di pasal yang ke-8 ada banyak ayat. Ayat pertama coba ditulis dulu. Surat Al-Anfal ayat 33. Lalu 34. Lalu Al-Fat ayat 25. Al-Ahzab 56. Maryam ayat 1. Nanti cari sendiri, kembangin sini di rumah. Masih banyak beberapa ayat, kita ambil Tahrim ayat 4 ya. Oke. Al-Anfal, ini indeks ayatnya. Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini bagi ustadz ini bisa langsung jadi bahan. Ya, karena sudah kasih indeksnya. Iya, target kita begitu. Niat kita kajian ini bisa bermanfaat. Baik bagi yang am atau yang khas, ustadz ataupun yang awam, murid ataupun sharing kepada para guru ya. Kalau guru tentu saya nggak ajarin, cuma ngingetin aja. Ngingetin mungkin barangkali mereka sudah lama nggak baca kitab ini, yaudah kita bacain lagi. Gitu. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Al-Anfal ayat 33. Tidaklah Allah, wa ma kana Allahu, tidaklah Allah Ta'ala liyu'adzibahum, mengazab mereka, wa anta fihim, sedangkan engkau berada pada mereka. Nabi Muhammad secara zahir sudah meninggal, sudah wafat. Tapi antanya itu masih ada nggak sekarang? Sedangkan engkau, wahai Muhammad, ada bersama mereka. Apa itu ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mengenal Nabi, mahabbatun Nabi, cinta kepada Nabi, as-salatu ala Nabi, bersalawat kepada Nabi. Maka Allah tidak akan turunkan siksa kepada satu kaum yang di dalamnya masih ada orang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu salawat Nabi langsung jawab. Itulah yang disebut kalau ada Habib Fulan, Habib Syekh Fulan ya, ketika sholawat mahal qiyam dia merasakan Nabi hadir, itu maksudnya. Telinga kita kan cuma dengar yang orang baca, tapi kalau ruh kita bisa mendengar ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka merasakan kehadiran Nabi karena Nabi raddallahu alaihi ruhi, Allah kembalikan rohku lalu aku menjawab. Ya. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak menyiksa mereka sedangkan engkau ada di antara mereka. Kiamat kalau masalah ilmu. Sanad nasab para zuriat, habaib, syarif, syarifah. Meskipun ini syarif syarifah tidak beriman. Seperti iman yang kita maksud. Mungkin dia ilmunya biasa aja, selama darah Nabi Muhammad masih ada, itu nggak ada di kiamat. Dan kita nggak tahu urusan mereka nanti disiksa, itu urusan mereka ya. Dan yang kedua, ulama yang mewarisi ilmu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Coba bayangkan, puncak syirik terjadi di zaman Nabi itu adalah di Mekah. Berapa jumlah berhalanya? Berapa jumlahnya? 313 apa 360? 300-an lah. Ya. Sama, 313 juga sama dengan jumlah para nabi. Sekitar itu 300-an. Itu puncak penyekutuan Allah yang ada di tanah Arab saat itu. Jadi puncak kejahilan. Jadi kejahilan mereka yang paling bahaya itu bukan maling, bukan zolim, bukan. Puncak paling bahaya itu adalah mereka syirik, karena syiriklah zolim yang paling tinggi. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu zolim yang paling luar biasa. Maka diterjemahkan di sini, ma kunta bi Makkah. Selama engkau masih di Mekah, hai Muhammad, maka tidak ada siksa yang turun meskipun musyrikin banyak. Ya. Falamma kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah wa baqiya fiha man baqiya minal mu'minin nazal. Ketika Nabi keluar, masih ada nggak sisa orang-orang beriman? Masih. Sayyidina Utsman masih di sana. Beberapa sahabat yang merawat ayah ibunya masih di sana, belum keluar. Maka turunlah ayat surah Al-Anfal ayat 3 itu, surah Al-Anfal ayat 3 itu lengkap dengan kalimat setelahnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum. Allah tidak siksa mereka wa hum yastaghfirun. Sedangkan mereka masih minta ampun. Yang ngajarin mereka minta ampun siapa? Nah, ini yang disebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama masih ada orang istighfar, itu Nabi masih hadir. Karena orang yang paling banyak istighfar siapa? Nabi Muhammad SAW. Selama kita masih istighfar, selama itu juga nur masih tumbuh dalam diri, masih memancar. Hari ini sudah istighfar berapa kali? Nanti ba'da asar kita zikir maksurat ya, maksurat Syaziliyah. Ya. Nanti istighfar kita baca 100 kali sama-sama, insyaallah. Insyaallah. Ya. Di surah Al-Fatihah 25 ya. Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban syadida. Lalu kemudian di surah di lanjutannya laula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilmin liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha'. Falamma hajaral mu'minun nazalat wa ma lahum alla yu'azimuhumullah. Surah Al-Anfal yang berikutnya lagi. Wa hadza min abyadi ma yuzhir makanatah. Jadi kalau enggak ada nabi, orang yang mengamalkan amalannya nabi. Gitu. Itulah yang disebut nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Supaya apa? Liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Supaya Allah memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Yang disebut rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lalu diambil kembali oleh orang-orang mukmin, ya. Nah, ini maknanya. Lalu beliau menyebutkan hadis ke-33 di kitab ini, ya. Hadisnya diambil dari gurunya yang syahid namanya Abu Ali. Bikiraati alaih, aku membaca kepadanya. Maksudnya nyetor hafalan, ya. Bersambung kepada Imam Tirmizi dari Sufyan bin Waqi' dari Ibn Numair
dari Ismail, dari Abbad, dari Abu Burda, dari Abu Musa. Qala Rasulullah SAW. Ini disebut dengan sanad. Anzalallahu alayya amanaini li ummati. Diturunkan dua keamanan untuk umatku. Diturunkan kepadaku dua keamanan bagi umatku. Apa itu? Surat Al-Anfal ayat 33. Pertama, keberadaanku menghindarkan mereka azab. Lalu, jika aku tidak ada, faida maditu taraktu fihimul istighfar. Apabila aku telah berlalu, maksudnya wafat, meninggalkan mereka, aku meninggalkan nur istighfar. Ya. Maka ulama kita sepakat semua, ijma' ulama ahli tasawuf. Apa ijma'nya? Awwalu maqamin minal maqamat at-taubah wal istighfar. Maqam pertama sebelum seseorang menjadi kekasih Allah dimulai selalu dengan istighfar. Ya. Jadi istighfar jangan main-main. Kadang orang jadi walinya lewat istighfar, bukan lewat zikir, bukan lewat puasa, bukan lewat haji umrah, tapi lewat istighfar. Ya. Sakti nggak tuh? Azab mau turun, ada orang baca istighfar nggak jadi turun. Sakti nggak tuh orang? Itu yang paling sakti. Ya. Wa nahwun minhu qauluhu tabaraka wa ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kita sudah biasa dengar. Al-Anbiya ayat 107 ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kita sudah biasa dengar. Lalu di hadis yang ketiga empat beliau mengatakan ana amanun li ashabi, sahabatku. Ya. Disebutkan di situ qila minal bid'ah, yaitu dari bid'ah, qila minal ikhtilaf wal fitan, atau dari perselisihan dan kehancuran. Wa qala ba'dhum al-aman al-a'zam, yaitu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'asha. Keamanan terbesar itu selama Rasulullah masih hidup atau ajarannya masih hidup. Wa madamat sunnatuhu baqiyah fahuwa baqin. Selama sunnah di situ bukan celana jingkrang, jenggot panjang, itu turunan, sejarah sunnah turunan. Sunnah Nabi yang paling tinggi itu tauhid kepada Allah. Lalu akhlak, dua aja. Akhlak Rasulullah disebut silaturahim. Jadi semua akhlak Nabi adalah silaturahim. Ya. Jadi yang disebut dengan sunnah Nabi mengembangkan dua itu, hadis Imam Muslim ya. Itu berdasarkan hadis Muslim. Maka teman-teman sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jika ada orang mengajarkan tauhid tapi nyuruh tengkar sama ayah ibunya, tengkar sama teman jamaahnya, menyalah-nyalahkan orang yang ada, maka orang ini tidak menghidupkan sunnah Nabi. Tunggu kehancuran. Tunggu aja kehancuran. Ya. Dan hari ini ada ajaran tauhid tapi bukan tauhid. Tapi dia mengkafirkan orang yang sudah diislamkan. Ini banyak, jadi hati-hati, banyak aswaja yang bukan aswaja, banyak ngajarin tauhid tapi bukan tauhid. Ulama kita susah payah memasukkan umat dari kejahilan menjadi keilmuan iman. Sekarang mereka gampang-gampang mengatakan tawassul syirik, tabarruk syirik, ya kan? Robitoh syirik, tawassul, ya Allah berkah Nabi, berkah Syekh Fulan, kabulkan, syirik. Berarti kita udah syirik semua nih, ya? Gampang nggak mereka ngomong begitu? Dan menurut saya mereka bukan menghidupkan sunnah Nabi. Jadi jangan tertipu antum. Oh dia kan rajin ke masjid, dia kan rajin sholat jamaah. Coba aja lihat masjid yang dia jamaah. Ya, aman nggak tuh masjid? Ya,
Buya Aldomi yang udah biasa, jadi problem. Ya. Amannya pas lagi sholat aja, habis sholat nggak aman. Benar nggak? Berarti dia tidak membawa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita luruskan ya. Fa'idha umitat sunnatuh fantazirul bala wal fitan. Kalau sunnahnya sudah dimatikan, akhlaknya sudah hilang, siap-siap bala, bencana, perpecahan, kekacauan. Ya. Ada pendakwah dikirim ke Papua. Orang Papua ini mazhabnya Syafi'i, kebanyakan orang Bugis, orang Buton, orang Ambon, campur Papua yang asli. Mereka punya tradisi ziarah. Ini ustadz disenangi luar biasa. Tiba-tiba mereka ada hari ziarah kubur. Dulu di kampung saya masih banyak begitu. Ternyata di Papua masih banyak. Sekarang udah nggak ada. Di Papua masih ada. Mereka ziarah bakar menyan. Gimana, syirik kan? Si ustaz langsung berdiri bilang, ini syirik gitu. Besok dibeliin tiket langsung pulang. Maksudnya apa? Kita kalau bakar bukhur syirik gak? Ini kan tempatnya yang belum ada nih ya. Bukhurnya banyak, bukhur saya banyak. Cuma tempatnya kita belum bawa ya. Kalau bakar bukhur, di mananya syirik? Orang dulu nggak punya parfum ala Prancis itu semprot atau pakai, nggak ada, itu bid'ah semua itu ya. Dulu orang kalau ingin harum-haruman, mereka taruh di satu tempat minyaknya, tapi nggak pakai cocol, nggak ada begitu dulu. Atau mereka bakar bukhur. Kayu apa yang dibakar? Kayu gaharu. Gaharu dari mana diambil? Nggak ada di Arab. Gaharu diimpor dari Nusantara. Maka negara kita adalah pengekspor kayu gaharu terbesar di dunia. Terbesar. Dan gaharu, saya waktu ketemu sahabat kita dari Brunei itu ada yang penjual gaharu. Ya. Dan saya dikasih salah satu yang paling keren yang disukai oleh Sultan. Ya. Namanya apa, gaharu baginda apa namanya saya lupa ya. Itu harumnya bukan main ya. Kalau antum pingsan langsung lah. Itu dulu diekspor keluar. Kok kita kenalnya gaharu itu dari Arab ya? Sama kayak antum suka nasi kebuli, dikira dari Arab. Mana ada di Arab orang punya nasi basmati, beras mati, nggak ada. Ya, nggak ada sawah di situ. Itu dibawa oleh perantau-perantau India, Pakistan ketika mereka merantau ke Mekah, Madinah. Mereka buat sukalau syekh-syekh Mekah. Jadilah tren makanan orang Mekah. Kalau kita yang nasi liwet, nasi apa? Nasi tim apa? Macam-macam dah ya. Cara makan aja harus diarab-arabkan, padahal India tuh ya. Kita mah seneng makan nasi begitu. Tapi jangan kemudian mengatakan ini makan sunnah. Ya, tadi pagi dia bilang makan kebuli makan sunnah ya. Itu bid'ah baru itu tuh. Lalu beliau menyebutkan surah Al-Ahzab yang sudah kita kenal, ayat 56, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sudah pernah kita jelaskan kemarin di kajian dengan teman-teman Malaka ya. Ada yang ikut dengerin ya, Zoom. Ya. Apa kata Imam Qudiyat? Abana Allah taala fadla nabihi bi salatihi alaihi. Keutamaan Nabi di sini adalah Allah langsung berselawat kepada Nabi.
Summa bisalati malaikati, lalu salawat malaikat kepadanya. Wa amara ibadihi bisalati wa taslim alaihi. Maka umatnya diperintahkan mengucapkan salam dan salawat kepadanya. Dan saya sudah menyebutkan Allah qadim atau hadis baru. Qadim tidak berawal atau ada awalnya. Tidak berawal disebut qadim. Yang berawal dicipta disebut hadis, makhluk. Allah yang qadim menyebut dirinya ahad. Di masa itu belum lahir Muhammad bin Abdullah, maka ahad salla ala Ahmad, sallal ahad ala Ahmad, berselawatlah sang ahad kepada sang Ahmad. Itu maknanya. Wa malaikatahu, diciptakan alam, sudah ada nama Nabi Muhammad tertulis di aras, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang terbaca oleh Nabi Adam, itu yang terbaca oleh Sayyidina Jibril. Maka mereka berdua berselawat. Itu sebabnya Nabi Adam menjadi nabi pertama di muka bumi. Jibril menjadi pemimpin malaikat yang membawa wahyu kenabian kepada para nabi. Itu berkah salawat. Maka antum kalau mau jadi kekasih Allah, amalannya nggak tinggi-tinggi, salawat aja ya, hanya salawat aja. Itu aqrabut turuqi ilallah, thariqah paling dekat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salawat ke Nabi, nyembah Nabi nggak? Enggak. Maka kajian Ahad Ahmad Muhammad bukan menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang 35, waqad haka Abu Bakar ibn Furaq anna ba'd ulama ta'awwala qawlahu alaihi salatu wassalam wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Di riwayat Imam Ahmad dan Imam Nasai ada satu hadis. Nabi mengatakan hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Aku dibuat cinta, ini Nabi. Nabi dibuat cinta cenderung kepada hal-hal yang sifat duniawi dua aja. Pasangannya an-nisa, makanya Nabi Sulaiman istrinya 400. Ya. Nggak tahu tuh ya, gimana ceritanya tuh. Nabi Daud sama, tapi digabung dengan gundik-gundiknya jadi 1000. Nabi Muhammad hanya 9. Yang waktu beliau wafat, totalnya 13. Ya, totalnya 13. Karena itu sudah fitrahnya, nggak dibuat-buat. Maka syahwatnya Nabi beda dengan syahwatnya kita. Syahwatnya Nabi basisnya adalah hubbiba, dibuat cinta. Kalau kita uhibbu, kita yang mau. Nah, ini bedanya. Dan pewaris para nabi, mereka akan mengalami hal yang sama, hubbiba, akan dibuat cinta. Nah, ini yang disebut kecenderungan ruhiyah. Jadi nikahnya karena ruh, bukan karena syahwat kebinatangan semata. Ya, semoga Allah berikan hakikat ini kepada kita semua. Nah, sehingga kita menikah itu bukan lagi urusan seksual semata, tapi di situ ada rahmatullah, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di situ, meskipun dibuatkan aku cinta kepada pasanganku, wattib, dan wewangian. Wewangian baik dibakar ataupun yang sekarang ada di botol-botol itu kan hasil dibakar juga tuh. Benar nggak? Dibakar juga kok. Cuma minyaknya dikeluarin, dia ambil. Ya. Ntar cari ya Bang Yogi ya. Biasa cari tempatnya tuh yang cantik dikit lah. Ya. Dibakar sini biar jadi horor. Ya. Kita bakar. Saya masih ingat tahun 2006 saya ngaji kepada Syekh Muhammad Hasan itu, beliau setiap kali mau ngaji suruh murid-muridnya bakar. Bukhur. Dan bukhur itu, kata sahib kita yang di Brunei, lebih dari 20 jenis.
Ya, lebih dari 20 jenis Kayogaharu itu. Dan yang terbaik ada di negeri kita semua, Nusantara ini. Nusantara itu yang masuk Patani, Indonesia, Malaysia, Singapura nggak tahu masih ada apa nggak tuh. Hutannya udah habis kali. Brunei, Filipina, sampai ke Papua. Itu kita paling banyak. India juga ada tapi tidak sebanyak kita. Dan negeri kita dulu disebut Hind, Syarqul Hind, Aqsal Hind. Jadi negeri kita dulu disebut negeri India, tapi India pesek. Nah, ketika sampai di kalimat waju'ilat qurratu aini shalah, meskipun Nabi dibuat suka kepada pasangannya, suka dengan harum-harum, tapi kebahagiaan Nabi bukan di situ. Waju'ilat qurratu aini, pelipur laraku, penghiburku bukanlah istriku, bukanlah keharum-haruman. Harum itu simbol mewah. Berarti Nabi itu walaupun diberikan dunia seisinya, bukan itu kebahagiaannya. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ini kata kunci. Dan dijadikan perlipur laraku di dalam salat, bukan ke salat. Kita makom kita baru ilas shalah. Seneng salat. Kayaknya nggak juga deh antum. Ya, kalau bisa diskonnya. Witir 11 diskon ya. Ya, ambil satu ya, lumayan lah daripada enggak. Ya, boleh deketin dah. Oh, habis. Oh, Masya Allah. Udah masuk asar ya? Taib. Ini memang mau habis ya. 5 menit. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan sholat, di dalam sholat itu pelipur laraku. Nah, kata sholat dalam bahasa Arab mengandung sholat, ruku, sujud. Sholat juga berarti sholawat. Maka salah satu makna dari hadis ini adalah senangnya aku adalah di dalam sholatnya umatku. Ini salah satu maknanya. Nabi nggak perlu sholawat kita. Yang Nabi senang ketika ada orang sholawat kepada beliau, berarti umatku masih ada. Orang yang paling sibuk di hari kiamat itu Rasulullah. Karena kalau ada orang masih ada nur sholat di kalbunya, dikeluarin dari neraka. Ada yang lagi dihisab, di mizan, diambil semua. Ada nur sholat di kalbu, diselamatin. Sibuk nggak? Kalau antum bayangin masuk surga gitu ya, cepat-cepat masuk surga. Ya. Kalau jadi mursyid, boleh juga. Jadi mursyid dia harus cari muridnya. Tapi harus dapat izin dulu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mursyid itu mesti banyak salawat supaya dapat izin Rasulullah untuk menyelamatkan murid-muridnya. Karena murid-muridnya juga umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum beruntung majelis kita ada salawatnya. Kita beruntung habaib-habaib di Jakarta dan sekitarnya bawa majelis salawat sampai ke ujung. Ya, ke ujung pulau Jawa orang salawat semua. Maka coba lihat kampung, negeri, provinsi, negara yang kurang salawatnya, masuk ke daerah itu nggak nikmat, nggak asik, gersang. Ya, nah, kampungnya Datuk nih ya, banyak-banyakin sholawat. Masa kelompok-kelompok anti sholawat dibiarin ya? Ya paletkol ya. Makomnya tinggi boleh ya. Terakhir disebutkan di sini wa dzakara ba'dul mutakallimin fi tafsir huruf kaf ha ya ain sad. Jadi ternyata sampai ke tafsir surat Maryam ayat 1. Kaf kifayatullah. Maka kita kalau baca di Hizib Bahar kaf ha ya ain sad kifayatuna, maka membaca ini bagian dari selawat. Kifayatullah li nabiyhi, Allah menyempurnakan nabinya. Maka membaca kaf ya ain sad itu menyebut nabi, menyebut Allah plus nabinya. Ya. Alaisallahu bikafin abdah, bukankah Allah cukup untuk hambanya, mencukupi hambanya. Wal ha abdah di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Wa yahdiyaka siratan mustaqima walladzi ayyadaka bi nasrih. Ya. Wallahu ya'simuka minan nas innallaha malaikatahu yusalluna. Terus di ujung kemudian beliau mengatakan, ya, wa in tazahara, surat Tahrim 4. Wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin. Ya. Jika mereka bersekongkol gitu. Itu maksudnya jika ada pasangan Nabi ingin bersekongkol terhadap Nabi. Ini sindiran untuk istri-istri Nabi dan istri-istri para wali. Kita belum, masih jauh. Fa innallaha huwa maulah. Sesungguhnya Allah lah yang akan melindungi Nabi. Wa Jibril wa salihul mu'minin, dan Jibril dan salihul mu'minin, orang-orang saleh di kalangan mukmin. Siapakah salihul mu'minin? Abu Bakar wa Umar, begitu disebutkan. Wakila Ali. Bal naqul wakila jami'ul muslimin. Semua orang-orang yang Islam, yang beriman, yang saleh. Barangkali itu teman-teman sahabat-sahabat karena Allah, kita dapat 2 fasal berarti ya, alhamdulillah. Cuma agak serius gitu wajahnya. Nggak apa-apa, kalau kapan lagi ngaji serius. Ya, mau ngampus juga udah gak ada waktu ya. Mau nyantri udah tua. Mau nyantri udah berewokan. Ya udahlah, nyantri 2 kali sebulan lah ya, lumayan. Semoga Allah ridhoi kita semua. Silakan rehat. Sholli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.